Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di semester genap ya untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini PAG 1412 dengan bobot 3 SKS ya. 1-2, jadi satu SKS teori dan 2 SKS praktikum ya. Tim pengampu mata kuliah ini adalah saya, Pak Khalid, dan Putu Aji Windu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan semangat baru siap memasuki semester genap ini ya. Anda di penghujung tahun terakhir karena sudah semester 4 ya, jadi artinya tinggal satu tahapan lagi masuk semester 5 dan 6 menyelesaikan tugas akhir ya. Dan salah satu tema tugas akhir Anda adalah bisa di bagian pemasaran ya. Dan untuk diketahui, keterampilan tenaga pemasar ini adalah salah satu kompetensi yang bisa Anda dapatkan sertifikat yang terstandar atau Badan Akreditasi Nasional ya. Jadi nanti Anda sebelum lulus itu akan difasilitasi oleh pihak Polinela untuk melakukan uji kompetensi tenaga pemasar operasional ya. Tentunya sebagai pendamping ijazah. Jadi nanti Anda lulus dari ahli madya pertanian dengan plus tambahan sertifikat kompetensi tenaga pemasar ya. Dan sebelum masuk ke kontrak kuliah ya, saya ingatkan kembali rangkaian rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah mata kuliah ini sudah Anda bisa akses dari laman LMS Polinela ya. Silahkan Anda baca-baca, Anda pelajari karena mata kuliah ini bobot praktikumnya 2 SKS. Jadi komponen penilaiannya nanti 33% teori, 67%nya adalah dari praktikum. Anda bisa lihat di situ pembebanan penilaian untuk praktikum itu apa saja ya. Jadi artinya kalau Anda ingin dapat A, itu bukan sulit sepanjang Anda memenuhi semua elemen komponen penugasan praktikum umum ininya ya. Untuk komponen seperti ujian praktikum, kemudian laporan, penugasan mingguan, praktik mingguan, itu jangan sampai Anda melewatkannya ya. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa dapat kompetensi ini sehingga nilai dengan huruf mutu A bisa diperoleh ya. Oke, kita masuk ke ini review saja. Anda sebenarnya sudah baca ya. Karena mata kuliah ini merupakan salah satu penciri profil lulusannya agribisnis, maka diharapkan mahasiswa jangan sampai loose ya. Jadi Anda harus dapat kompetensi yang diharapkan dari keberadaan mata kuliah ini dalam struktur kurikulum agribisnis ya. Mata kuliah ini menghantarkan mahasiswa untuk menguasai kompetensi elemen pemasaran perusahaan ya, kemudian keterampilan penjualan mulai dari aspek komunikasi efektif, menulis penawaran bisnis, kemudian penentuan pelanggan potensial, hingga penyusunan rencana aktivitas penjualan, termasuk di dalamnya untuk territory mapping atau perwilayahan pemasaran, wilayah pasar ya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan ya, karena mata kuliah ini menjadi landasan uji kompetensi tenaga pemasar, maka landasan kita adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja Menakertrans untuk SKKNI bidang pemasaran ya, konsultasi manajemen dan area kerja pemasaran ya. Kemudian kalau konsepnya secara teori Anda bisa cek di buku Philip Kotler ya. Ada juga Hermawan Kertajaya yang bisa Anda jadikan bahan literasi. Kemudian bahan kajian yang akan kita ulas nih, ada 12 topik ya. Elemen strategi pemasaran perusahaan. Jadi di minggu pertama ini adalah minggu pertama, kedua, ketiga ini kita fokus di elemen
pemasaran perusahaan, mulai dari elemen strategi, elemen taktik pemasaran, elemen value pemasaran itu akan menjadi kajian utama yang akan dibahas di minggu-minggu awal. Kemudian minggu ketiga ini tentang bagaimana komunikasi efektif ya, secara persuasif, kemampuan Anda membangun presentasi penjualan. Kemudian secara tulisan juga Anda membawa kemampuan untuk mengasah penyajian informasi, product knowledge-nya ya. Kemudian ini masuk ke penulisan bisnis efektif, ini jadi kemampuan Anda menulis penawaran bisnis ya. Kompetensi Anda pada mata kuliah komunikasi bisnis akan dipakai di sini ya. Nanti untuk business writing. Nah, kemudian ada pendekatan pelanggan potensial, jadi Anda diminta nanti dengan berbagai metode untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi calon-calon pelanggan potensial yang menjadi target pengenalan produk-produk perusahaan ya. Kemudian kita masuk ke topik keterampilan penjualan. Nah, ini kita mulai dari probing atau probing itu adalah kita menginventarisasi kebutuhan pelanggan ya. Kemudian dari rancangan kebutuhan itu kita bangun hal-hal apa yang diperlukan dengan media presentasi yang interaktif ya, hingga ke proses negosiasi biddingnya, tawar-menawar untuk mengupayakan penawaran-penawaran bisnis dari program-program pemasaran itu bisa sampai ke pelanggan ya. Kemudian di dalamnya kita belajar tentang rencana aktivitas penjualan. Jadi nanti setiap mahasiswa juga wajib mampu menguasai rencana aktivitas penjualan yang harus dilakukan oleh tenaga penjualan, mulai rencana harian, mingguan, hingga target bulanan yang harus dicapai. Kemudian yang terakhir itu adalah pengelolaan teritori ya. Jadi dalam rencana aktivitas penjualan ini ada bagian penting di dalamnya adalah untuk pengelolaan teritori. Sekilas nanti ada tambahan tentang bagaimana kita mengelola kepuasan pelanggan. Oke, untuk informasi, mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah yang didesain dengan mendatangkan dosen industri ya. Jadi alhamdulillah kita agribisnis dan agribisnis pangan semester ini bisa mengawali perkuliahan dengan mendatangkan dosen industri. Nah, untuk dosen industri mata kuliah ini adalah Bapak Agus Wahyudi. Beliau adalah Vice President di salah satu holding company perusahaan Java Comfit ya. Comfit dan Poultry ya, jadi Feed and Poultry. Mungkin pernah mendengar ya, Java Comfit perusahaan multinasional yang cukup besar dan memiliki banyak holding ya, dari perusahaan di hulu, di bagian farmingnya, peternakan maupun peternakan perkebunan ya. Kemudian di hilirnya itu pakan, aneka pakan udang, pakan ikan, pakan ayam ternak ya. Itu banyak dihasilkan. Artinya termasuk juga hasil olahan produk ayamnya itu hingga sampai jadi makanan siap saji, itu adalah holding company-nya Java Group ya. Anda bisa lihat, artinya korporasi yang sangat besar dengan multinational company, perusahaan dalamnya ya. Dan Pak Agus ini sudah melanglang dari satu perusahaan ke perusahaan lain tapi dalam holding group Java-nya ya. Beliau juga secara ini merupakan agripreneur ya, memiliki usaha sendiri juga yang dibangun. Artinya nanti kita bisa manfaatkan Anda ekspor seluasnya, bagaimana mendapatkan ilmu, pengalaman, dan berbagai sebagai inspiring person ya, yang membuat Anda makin semangat gitu untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nanti juga akan digambarkan bagaimana ada lulusan dari Politeknik Negeri Lampung yang menjadi salah satu kepala cabang di salah satu perusahaan di Java Group gitu, untuk mungkin sebagai role model pembelajaran Anda nanti sebagai lulusan Anda seperti apa sih kalau ingin mencapai posisi puncak itu ya. Nah, saya pikir itu penting sekali untuk Anda
jadi gambaran nanti setelah lulus Anda akan kemana dan akan jadi apa, itu Anda yang putuskan ya. Oke, untuk komponen penilaian Anda bisa cek rinciannya di kontrak kuliah ya, Anda bisa download di LMS ya. Kemudian saya sampaikan dulu konsep tentang ilmu pemasarannya ya, marketingnya. Jadi Anda bisa lihat di sini positioning dari marketing dan selling ya. Anda bisa lihat bahwa marketing itu kalau kita bicara sebagai semesta, dia adalah satu diagram Venn sendiri yang di dalamnya elemen-elemennya itu adalah mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan menjadi permintaan. Ya, jadi mulai dari prospek apa yang menjadi atau apa yang dibutuhkan oleh pasar ya. Makanya kalau dalam perancangan bisnis kita selalu memulainya dari riset pasar karena untuk memastikan bahwa bisnis yang kita lakukan memiliki pasar ya. Makanya bagian pemasaran penting memastikan apakah produk yang akan dihasilkan itu memang punya permintaan gitu ya. Ingat, permintaan efektif atau permintaan yang bisa diakses dengan daya beli konsumen itulah yang menjadi target dari marketing ya. Anda lihat di situ ujung tombaknya adalah selling. Selling atau tenaga penjualan ini memastikan ada transaksi. Jadi ada closing transaksi antara bagian selling, penjualan dengan konsumen end user-nya ya. Nah, untuk sampai pada proses exchange transaksi atau pertukaran ini, bagian pemasaran itu mengolahnya dari tahapan merancang kebutuhan pasar, mendesain produk, membangun keunggulan-keunggulan produk dengan nilai, kemudian memberikan sentuhan tambahan fitur yang diperlukan ya, sehingga bisa memuaskan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan bisa dicapai, itu adalah tugasnya marketer ya. Nah, marketer bertanggung jawab hingga termasuk dalam lingkup sellingnya. Jadi selling it's a part of marketing ya. Jadi itu konsep awalnya ya. Kemudian kita masuk ke framework atau kerangka kerja pemasaran modern. Anda lihat bahwa kenapa di pemasaran itu sangat menantang sekali untuk bisa mencapai tujuan, memastikan perusahaan itu profitabilitasnya terus tercapai. Anda tahu bahwa pemasaran itu adalah ujung tombak pintu masuk cash flow ya. Jadi artinya perusahaan ini kalau kita analogikan cash flow-nya sebagai darah gitu ya. Kalau darah kita berkurang terkena anemi ya misalnya, tentu bagaimana kondisinya terhadap tubuh itu membuat resesi lesu gitu ya. Jadi perusahaan mengalami penurunan produktivitas ya. Boleh jadi nggak punya energi begitu ya. Ya itu juga ilustrasi untuk bisnis kalau dari aspek pemasarannya mengalami hambatan, mungkin persaingan terlalu ketat, penjualan menurun ya. Kemudian pasar begitu kompetitif, perubahan permintaan pelanggan yang begitu dinamis itu tidak mampu diantisipasi oleh perusahaan, itu akan menyebabkan perusahaan perlu mendesain ulang rancangan strateginya. Nah, kita kembali lagi ke strategi bagaimana memenangkan pasar di sini ya. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga ini kita fokus di elemen strategi pemasaran perusahaan ya. Jadi kita mulai dari strategi pasarnya ya. Kalau kita bicara strategi marketing itu berarti 3 STP ini ya, segmenting, targeting, dan positioning ya. Nah, ini nanti kita akan urai satu persatu. Nah, kemudian di minggu kedua kita mengulas tentang taktik, how to penetrate the market ya. Jadi apa kiat, apa yang harus dilakukan nih. Nah, ini pendekatannya melalui selling, kemudian marketing dan differentiation ya.
marketing di sini ini maksudnya untuk lebih ke pembeda ya. Jadi bauran pemasaran atau sering kita sebut sebagai marketing mix ya. Ini kurang mix, ada hilang typo, nanti diperbaiki ya. Kemudian ada pembeda differentiation ya. Nah, kemudian pemasaran ini memastikan nilai-nilai perusahaan bisa terdelivery, tersampaikan ke pelanggan. Bagaimana itu? Menggunakan apa medianya? Ini adalah pemahaman tentang bagaimana kita membangun brand, merek ya. Kita evaluasi prosesnya, layanannya ya. Nah, itu membuat branding produk kita di pelanggan itu kuat sehingga ekuitas merek produk kita selalu diingat oleh pelanggan dan menjadikan pelanggan loyal terhadap konsumsi produk-produk perusahaan. Itu kerangka besarnya pemasaran modern ya. Ibu ini suka lupa harusnya pakai alat bantunya ya, penanya tadi sempat naruh di mana nih. Oke, kita mungkin break sebentar sampai sini, mungkin bisa dievaluasi. Kalau ada punya pertanyaan terkait framework pemasaran, Anda bisa catat note di WAG ya, nanti kita diskusikan pada saat pertemuan ya. Oke, kita lanjutkan untuk segmenting ya, seperti yang saya gambarkan di awal, untuk memilah konsumen berdasarkan pengelompokan konsumen. Bisa saja pengelompokan berdasarkan kondisi wilayah atau kondisi kependudukan, misalnya jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan ya. Atau kita bisa ke psikografis berdasarkan karakteristik dan gaya hidup ya, termasuk juga sosial media, mungkin klub-klub ya, komunitas ya, atau berdasarkan siklus hidup, usia, menikah tidak menikah, rumah tangga yang memiliki anak berapa banyak gitu ya, mungkin dari bayi, anak-anak, balita ya, remaja, ini punya kebutuhan yang berbeda. Itu bisa menjadi landasan segmentasi ya. Bisa juga dari geodemografik, ini kombinasi geografi dan demografik. Bisa juga dari manfaat ya. Bisa juga dari rata-rata kegunaan. Nah, ini yang benefit ya, digrupkan berdasarkan manfaat ya. Apa gunanya ini segmenting? Ini akan membantu produsen, reseller, government nih. Anda lihat ini contoh analogi yang cukup sederhana tapi membantu ya. Anda lihat bahwa segmenting itu seperti kita memetakan pelanggan di tempatnya, di rumah-rumahnya ya. Anda lihat di sini untuk segolongan tang di tempat tang, ini ada obeng di tempat obeng. Jadi ini bisa saya ilustrasikan. Oke, ini pekerja laki-laki kantoran, ini pekerja wanita misalnya, ini ibu rumah tangga, ini anak-anak, ini balita, misalnya seperti itu ya. Itu contoh analogi kita melakukan segmenting. Nanti pada waktu riset pasar, Anda pasti harus membidik segmen mana yang menjadi sasaran pasar produk Anda ya. Nah, selanjutnya ini tahapan, agak error ya. Mungkin tahap lanjutan dari segmenting itu adalah targeting. Jadi dari target yang kita buat, nih kita pilih. Nah, pemilihnya harus diuraikan ya, deskriptornya, landasan kita memilihnya. Kemudian kita buat profile, dianalisis segmen itu, kekhasan apa yang kenapa Anda pilih itu jadi target pasar Anda ya. Tuh, kemudian kita putuskan which one, golongan segmen mana yang akan menjadi sasaran Anda gitu ya. Jadi tadi misalnya kalau saya contohkan, oke, ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga mana? Ibu rumah tangga yang menggunakan aplikasi marketplace untuk belanja. Nah, itu berarti segmen ibu rumah tangga, kemudian ibu rumah tangga yang menggunakan aplikasi platform marketplace sebagai target ya. Lebih spesifik rinci kalau perlu disebutkan, ada 500 ibu rumah tangga yang biasa menggunakan platform belanja marketplace yang menjadi sasaran pasar Anda. Nah, seperti itu kalau di targeting ya. Nah, targeting ini sendiri ada 3
upaya yang bisa kita contohkan ini bisa undifferentiate, differentiate, dan concentrate. Concentrate itu misalnya kita ilustrasikan begini. Kita hanya menghasilkan satu produk, jadi produk kita satu untuk pasar tertentu. Misalnya produk A di pasar hypermart saja. Hanya untuk pasar-pasar hypermart, atau kita memproduksi produk B untuk segmen pasar B saja. Nah, kalau yang terdiferensiasi bisa saja produknya Anda buat khusus untuk target segmen yang khusus, itu namanya concentrate. Tapi kalau produk kita satu bisa untuk semua pasar, itu differentiate. Ya, kita berarti mendiferensiasikan jenis produk kita untuk semua pasar. Ya. Itu kurang lebih pengertian pengelompokan targeting. Nah, kalau positioning itu adalah bagaimana kita memposisikan produk kita di konsumen, di benak konsumen. Produk Anda ingin diingat sebagai apa sama konsumen? Nah, misalnya tadi saya ilustrasikan kalau kita mau mencuci menggunakan deterjen, atau kalau kita mau masak menggunakan minyak goreng, kita ingatnya apa? Ada yang bilang mungkin Bimoli, ada Sania, ada Fortune gitu. Nah, itu artinya positioning minyak kita, oke, kalau sama minyak goreng semua banyak tuh. Tapi kalau kita ingat, minyak goreng yang plus provitamin A gitu. Nah, kita langsung ingat, Fortune gitu. Berarti Fortune itu memposisikan minyak gorengnya itu dengan food edition ya, provitamin A gitu. Itu adalah salah satu upaya yang kita bangun untuk memastikan nilai perusahaan melekat pada ekuitas merek produk kita ya. Nah, ini contoh produk deterjen tadi saya ilustrasikan. Ada perusahaan yang memproduksi varian brand komersial untuk deterjen. Wah, yang menguasai market share paling tinggi itu adalah merek Tide. Dia memposisikan sebagai deterjen yang sangat tangguh membersihkan ya, dan powerful nih. Nah, kemudian produk kedua namanya brandnya Cheer. Dia punya market share 8,2, ini memposisikan sebagai dia kuat, tangguh, dan juga menjaga warna. Nah, itu salah satu hal yang jadi penciri yang ingin sekali kita buat pelanggan itu ingatnya apa akan produk kita gitu. Itu positioning. Kamu ingin diingat sebagai apa sama pelanggan gitu. Nah, ini salah satu metode yang biasa digunakan itu adalah dengan mapping persepsi. Nah, ini Anda juga bisa menjadi salah satu tugas akhir nih, mapping persepsi. Ini saya ilustrasikan contoh kendaraan Corolla, Celica, Avalon, dan Camry. Untuk 4 aspek ya, sporty, inexpensive, expensive, konservatif. Misalnya Camry ini ya, dia konservatif dan ekspensif gitu ya. Persepsi yang ingin dibangun. Produkmu mau yang mana gitu. Oke, sampai sini ya untuk materi minggu ini ya. Nah, penugasan praktik ya tetap Anda lakukan dengan pedoman buku panduan praktikum. Nanti kita dibantu dengan teknisinya Kak Berlian ya untuk kelas B. BPP itu tetap dikerjakan untuk jadi tanggung jawab Anda mengasah kompetensi tenaga pemasar operasional ya. Jadi walaupun kita memiliki dosen industri, capaian kompetensi sebagai tenaga pemasar operasional nggak boleh ditinggalkan ya. Jadi makanya capaian pembelajaran di setiap minggu untuk praktikum itu wajib Anda penuhi dan dilaksanakan. Nah, untuk penugasan tugas baca, Ibu ini based on project ya. Jadi di awal Ibu menugaskan Anda porsinya untuk membangun elemen pemasaran perusahaan ini dari berbasis produk-produk yang Anda pilih untuk jadikan project. Misalnya saya contohkan di sini.
ada 3 jenis produk pangan dari produsen skala multinasional, skala regional, atau skala lokal. Nah, Anda bisa pilih nih, untuk tiap-tiap skala ini Anda pilih ya. Misalnya skala lokal, kita contohkan merek Kripik Suseno, Aroma gitu, Panda, silahkan, 1. Nah, Anda nanti cermati seperti apa. Kemudian yang skala regional, misalnya gula, ada gula dari Sugar Group, ada gula dari PTPN, merek mana yang mau dipakai, pilih ambil salah satu. Yang multinational company, misalnya ada apa produk snack itu, atau selai kacang, Nutella itu ya, produk. Nah, Anda pilih satu itu. Jadi perwakilan produk lokal, nasional, dan multinasional. Di masing-masing produk itu, Anda harus mampu mensintesis apa yang dijadikan strategi pemasaran. STP-nya mana untuk produk itu. Nah, Anda rancang desain video untuk menggambarkan dari produk yang Anda pilih, strategi pemasaran STP-nya apa saja di produk itu. Ya, tentu Anda nanti dengan ilustrasi gambar dan penjelasan di video Anda yang cukup untuk menghantarkan elemen pemasaran perusahaan. Lakukan hal yang sama untuk tugas minggu kedua, yaitu elemen taktik pemasaran. Kalau taktik pemasaran nanti saya buatkan video lagi pengantar konsep taktik pemasaran perusahaan ya, dan konsep elemen value pemasaran itu masih ada 2 video materi yang akan disiapkan. Tapi basisnya project Anda adalah membangun video interaktif penguasaan konsep dengan based on project dari produk-produk, 3 produk pilihan yang saya sebutkan di awal ya. Nanti kalau ada hal detail yang perlu dijelaskan, Anda bisa komunikasi secara interaktif di WAG aja ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kuliah kita perdana. Minggu ini kita masuk Kamis untuk praktik ya. Tapi nanti kalau minggu depan, kayaknya udah bisa langsung praktik Rabu ya, karena jadwal dengan industri kita Rabu. Jadi Rabu kita kuliahnya sementara minggu ini belum dengan dosen industri, tetapi minggu depan nanti dengan Pak Agus Wahyudi. Nanti selang 1 minggu, selama 4 kali Pak Agus Wahyudi akan memberikan berbagai materi menarik untuk membangun capacity building pribadi Anda ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga sehat. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam keadaan dalam kebaikan. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.